Apakah boleh gitu kan? Apakah boleh seorang pejabat pusat, siapa saja bukan Pak Deddy aja, pejabat pusat, anggota dewan, mengatur pemerintah daerah? Nah, jadi mengatur pemerintah daerah yang bukan wewenang sama kapasitasnya pejabat itu tersebut. Apakah boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini video bikin saya kesal ya teman-teman. Jadi di video kali ini ada seorang bapak-bapak mengaku sebagai insinyur pertanian, tetapi insinyur gagal ini ya. Saya katakan ini insinyur gagal. Jadi si bapak ini di dalam video ini mengkritisi atau menyalahkan si Pak Terjang Kang Deddy Mulyadi atau kerja Kang Deddy Mulyadi sebagai anggota Dewan Komisi 4 DPR RI. Nah, jadi mungkin si bapak ini melihat Kang Deddy Mulyadi ini menertibkan pasar, menertibkan pedagang kaki lima, menertibkan tukang parkir. Ini dianggap salah oleh si bapak ini. Nah, jadi sampai si bapak ini menanyakan tupoksi dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini adalah orang kedua yang saya temui setelah mahasiswa kemarin. Nah, mahasiswa ini mengkritik kerja Kang Deddy Mulyadi ketika membersihkan pasar. Nah, ini juga orang kedua yang mengkritik kinerja Kang Deddy Mulyadi membersihkan pasar, menertibkan pedagang kaki lima, menertibkan tukang parkir, dan ini dianggap salah, tidak sesuai dengan tugas-tugas Kang Deddy Mulyadi. Nah, supaya tidak penasaran, kita langsung simak saja video yang mengesalkan ini. Oke, sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru saja mampir, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kita langsung simak saja ini videonya. Hancur, tidak bersahabat. Nah, itu. Sedangkan saya menggarisbawahi, kan kita membahasnya Pak Deddy nih, Kang Deddy kan? Oke, Kang Deddy. Saya pikir itu pekerjaan Kang Deddy sebenarnya. Di mana foksi Kang Deddy itu sebagai wakil ketua Komisi 4. Oke. Saya akan mengkritisi juga masalah supaya tidak tumpang tindih antara foksi pemerintah pusat dan foksi pemerintah daerah. Sok lah, Pak Insinyur lah. Kenapa begitu? Karena Kang Deddy sering mengatur pasar, mengatur ini yang ada di Purwakarta. Sementara tata kelola Kabupaten Purwakarta itu adalah tugas atau wewenang serta kewajibannya seorang bupati. Kalau Pak Deddy ikut serta mengatur pasar dan mengatur ke parkiran, lantas di mana seorang bupati? Ya, ayah. Adanya. Ayah. Di mana seorang di mana-mana ya ayah berada. Sok buru naon lah. Terus saya timbul lagi pertanyaan. Oke. Nah, jadi saya punya pertanyaan itu banyak loh sebenarnya. Ya sok lah, bukakan KB. Saya sebagai insinyur pertanian. Wish. Yang gila. Gagal atau tidak jadi. Ini gagal. Timbul pertanyaan ini dalam diri saya. Insinyur gagal ini. Yang gagal biasa seperti itu. Kalau yang enggak ya enggak bakalan sombong. Ya, jadi timbul pertanyaan, apakah boleh gitu kan? Apakah boleh seorang pejabat pusat? Oke. Siapa saja, bukan Pak Deddy aja. Pejabat pusat, anggota dewan, mengatur pemerintah daerah. Oke. Jadi mengatur pemerintah daerah yang bukan wewenang sama kapasitasnya pejabat itu tersebut. Oke. Apakah boleh? Kan gitu pertanyaannya. Oke. Yang kedua, misalkan saya bukan atas nama pejabat, saya atas nama masyarakat. Siap. Apakah boleh atas nama masyarakat, semua masyarakat Purwakarta mengatur pasar dan mengatur parkiran yang ada di Purwakarta? Kalau boleh, saya membayangkan bagaimana acak-acakannya, ributnya pasar, semua ingin mengatur. Nah, itu. Oke.
Nah, sampai di sini saya udah greget ini pengen ngejawab ya teman-teman. Nah, tapi sebelumnya ini saya sampaikan dulu, ini jawaban ini pendapat saya pribadi nih, tidak mewakili siapapun ya. Ini pendapat saya pribadi karena saya gregetan ini pengen menjawab. Tadi si Bapak ini bertanya, apakah boleh seorang pejabat pusat mengatur pejabat daerah? RT itu diatur oleh, itu di atas RW ya. Artinya RW itu boleh mengatur RT. RW itu di atas kepala dusun di atas kepala desa. Nah, jadi yang di atas itu justru mengatur ke bawah. Pertanyaannya, apakah boleh pejabat pusat mengatur pejabat daerah? Ya boleh. Ya memang itu tugasnya, harus mengatur pejabat daerah. Jadi seorang pejabat pusat itu, contoh jangan Kang Deddy Mulyadi ya, contoh kepala desa nih, kepala desa mengatur RT, RW, kepala dusun, ya itu tugas kepala desa. Masa tidak boleh? Kalau tidak boleh mengatur ya bagaimana? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah boleh seorang pejabat pusat seperti Kang Deddy Mulyadi menertibkan pasar, menertibkan tempat parkir, atau menertibkan pedagang kaki lima? Jawabannya sangat boleh. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena ini bukan masalah tugas pokok atau di luar tugas pokok, tapi ini masalah kepedulian. Nah, seandainya ada orang seperti Kang Deddy Mulyadi ini peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap rakyatnya, peduli terhadap kebersihan, peduli terhadap kebersihan pasar atau ketertiban pasar. Pertanyaan saya nih untuk Bapak ini, kalau bisa kamu menonton, saya tanya nih, apakah ini salah dan apakah ini dilarang? Itu pertanyaan saya. Kalau misalkan Kang Deddy menertibkan pasar, menertibkan kebersihan, menertibkan tukang parkir, menertibkan galian liar seperti yang kita ketahui di video-video sebelumnya, apakah ini salah atau apakah ini dilarang? Itu pertanyaan saya. Kalau ini tidak salah, kalau ini tidak dilarang, yuk ya bagus, ada orang peduli terhadap rakyat dan lingkungannya, itu bagus. Nah, terus yang ketiga nanti tadi berhubungan dengan pertanyaan kedua. Kalau Kang Deddy Mulyadi mengatasnamakan warga atau masyarakat, apakah boleh mengatur pasar? Apakah boleh mengatur parkir dan lain-lain? Pertanyaan saya jawaban saya simpel. Boleh, sangat boleh. Kita nih hidup di lingkungan rumah kita sendiri. Ada rumah orang lain kotor apa segala macam luarnya, ya kita ingatkan, kita bantu bersihkan, apa itu salah? Menurut saya tidak, itu tidak ada salahnya. Kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi seperti di video sebelumnya, beliau mengatakan, saya melakukan ini sebagai warga masyarakat Purwakarta yang mencintai lingkungan. Apakah ini salah Kang Deddy Mulyadi bersikap seperti ini? Kan tidak. Nah, kalau misalkan tidak salah, kenapa dipermasalahkan? Kan seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ya videonya, kita lanjutkan. Dan yang ketiga terakhir, andai kan, misalkan saya kan suaminya bupati, apakah boleh saya mengatur atas nama istri saya? Apakah boleh? Saya ambil contoh. Bupatinya istrinya. Wah, ini nggak tahu nih, ini nggak tahu Bupati Purwakarta nih. Jadi saya ambil contoh, misalkan kalau saya punya istri hakim, saya bayangkan, kalau saya istrinya hakim, saya menggantikan hakim, dan saya bayangkan. Oh, itu beda urusan. Sidang, itu beda urusan. Sah, diketuk dengan pidana 3 tahun. Beda urusan, men. Ya, yang sederhana saja. Ini contohnya beda. Yaitu kalau istri saya atau istri kita sebagai guru, kita menggantikan istri kita mengajar di sekolah, apakah boleh?
dengan alasan ya mengganti istri itu tersebut sebagai ngaco suaminya ini guru. Dengan alasan ngaco ini ya, saya sebagai suaminya guru. ngaco ini, ngaco ini teman-teman. Itu tergantung Anda. Hanya pesan saya kepada saudara-saudara semua atau kepada pejabat semua, berilah kepercayaan kepada petugas yang punya wewenang, punya kapasitasnya di bidangnya masing-masing. Supaya apa? Supaya sistem kita berjalan dan kita sistem jangka panjang, bukan jangka pendek aja. Jangka panjangnya insya Allah Purwakarta akan maju, Purwakarta akan berjaya. Sekian dan terima kasih. Oke, ini ya teman-teman. Aduh, ini ngaco ini, ngaco. Ini tadi apa nih yang terakhir? Oh, dia ngasih contoh ya. Contoh misalkan saya ini istrinya hakim, terus saya mewakili hakim, ketuk palu, sah, penjara 3 tahun. Itu beda bos, itu beda lagi. Terus kalau misalkan saya ini istrinya guru, terus mewakili guru, pengajar, apakah itu boleh? Itu beda lagi. Aduh, ini jelas ngaco ini teman-teman, ini jelas ngaco ya. Nah, terus tadi ini pesan-pesannya yang terakhir nih kepada warga masyarakat katanya, atau kepada pejabat, berikanlah keleluasaan untuk menjalankan tugasnya supaya berjalan sesuai dengan koridornya. Nah, begini teman-teman. Nah, sekali lagi saya jelaskan di sini. Saya bukan berarti pro Kang Deddy, tetapi selama ini saya melihat gerak-gerik atau sepak kerja Kang Deddy ya. Jadi saya berhak juga memberikan komentar kepada Bapak ini, khususnya mengomentari komentar si Bapak ini. Nah, ketika seorang pejabat daerah atau tugas di lingkungan daerah itu tidak berjalan, kita sebagai warga masyarakat, karena Kang Deddy ini ketika melakukan itu dia adalah sebagai warga masyarakat yang mencintai lingkungannya. Nah, RT, RW, kepala dusun, kepala desa itu mereka tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa one man show, semuanya dikerjakan sendiri, bersih-bersih apa semua, tidak bisa. Kenapa di situ ada kerja bakti dilakukan oleh masyarakat semua supaya bersih. Nah, karena kepala desa, kepala dusun, RW, RT itu tidak bisa mengerjakan sendiri, makanya dibantu oleh masyarakat. Nah, sehari-harinya itu kan kalau kerja bakti itu paling sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Tetapi ketika ini berada di kota, apalagi ini kota besar, contoh Purwakarta atau Subang atau di daerah-daerah lingkungan sekitarnya, ketika ada hal-hal yang memang ini dianggap, wah ini kotor nih, wah ini tidak tertib nih, kita sebagai warga masyarakat yang mencintai ketertiban dan lingkungan, apakah salah kalau misalkan kita membantu pemerintah untuk membangun, menertibkan hal yang memang belum sesuai dengan tata tertib lingkungan tersebut? Apakah itu salah? Contoh Kang Deddy Mulyadi sebagai rakyat atau masyarakat Purwakarta yang mencintai lingkungannya, peduli terhadap lingkungannya, dan berniat untuk membantu pemerintah menertibkan setiap hal yang memang dianggap kurang tertib, apakah itu salah? Keuntungannya, ini pendapat saya, pemerintah terbantu, masyarakat juga merasa nyaman. Kalaupun ada 1-2 oknum yang memang pedagang tidak tertib, yang parkir tidak tertib, itu ditertibkan, memang harusnya seperti itu. Tidak banyak orang yang berani mengungkapkan kebenaran atau misalkan menyelesaikan masalah saat itu juga. Tukang parkir tidak tertibkan, tukang dagang tidak tertib, ditertibkan. Itu jarang orang seperti itu. Bayangkan seperti yang sering saya bilang di video sebelumnya, kalau ada 10 saja orang seperti Kang Deddy Mulyadi di setiap daerah, ajib. Coba main-main deh Bapak ini ke Purwakarta nih. Saya juga memang belum ya ke Purwakarta, tapi teman saya mondar-mandir ke Purwakarta setiap minggu dan menurut teman saya itu wah bersih sekali.
sangat bersih sekali, kotanya tertata, ya bersih pokoknya lah, sudah tertib. Nah itu apa? Karena salah satunya selain dari RT, RW, kepala dusun, kepala desa, camat, bupati, dan Kang Deddy Mulyadi yang begitu mencintai lingkungannya. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi pertanyaannya si Bapak ini salah. Tadi si Bapak ini menanyakan apakah boleh pejabat pusat menertibkan pasar, menertibkan tukang parkir, menertibkan pedagang kaki lima. Itu pertanyaan bukan pertanyaan itu. Bukan gitu pertanyaannya harusnya. Apakah dilarang? Kan gitu. Itu tidak dilarang. Kalau pertanyaan apakah boleh? Ya boleh. Kalau pertanyaannya apakah itu dilarang? Ya tidak. Kalau dilarang ngapain Pak Deddy selama ini sering melakukan itu. Dan satu lagi ya, di video-video Kang Deddy ini tidak selalu setiap Kang Deddy mengupload video itu selalu menertibkan pasar, menertibkan pedagang kaki lima. Itu tidak selalu seperti itu. Kebanyakannya mengunjungi warga-warga atau tetangga yang memang menurut Kang Deddy itu mesti dibantu, mesti dirangkul, dan mesti diangkat. Nah, Kang Deddy ini sebagai orang yang sangat dermawan, baik hati, selalu memperhatikan tetangga-tetangganya, lingkungannya. Bahkan bukan cuma di daerahnya, tapi daerah-daerah lain yang kebetulan beliau kunjungi dan menemukan orang-orang yang memang perlu dibantu, beliau bantu. Nah, orang seperti ini apakah ini salah? Menurut teman-teman netizen deh, coba, apakah ini salah? Orang seperti Kang Deddy Mulyadi ini melakukan hal ini. Apakah cara Kang Deddy seperti ini harus di-stop, harus diberhentikan? Ayo. Nah, jadi pertanyaan si Bapak ini kurang tepat ya. Mohon maaf nih Pak, mohon maaf ya. Kritik boleh, tapi harus kritik yang membangun ya. Ini Bapak sebagai insinyur pertanian mengkritisi kinerja Kang Deddy Mulyadi yang dalam tanda kutip Bapak menganggap ini salah. Terus yang benar ini bagaimana? Apakah sikap Kang Deddy ini harus di-stop, harus diberhentikan, harus tidak peduli kepada lingkungan? Kan tidak. Justru kita harus support terus, kita dukung terus. Mudah-mudahan ya dengan adanya Kang Deddy seperti ini, ada Kang Deddy lain di masa yang akan datang seperti itu. Nah, pokoknya udahlah teman-teman. Jadi saya agak kesal ini. Sorry nih teman-teman, saya agak kesal nih. Yang jelas kita doakanlah semoga Kang Deddy Mulyadi dan keluarga disehatkan, dipanjangkan umurnya, ya selalu diberikan keberkahan lah supaya makin banyak orang-orang yang dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian lah. Saya agak kesel soalnya kalau bahas ini terus. Nah, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.